Semangat pagi, selamat siang sahabat pembelajar dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar merupakan sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan. Tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store. Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Dan bagi Anda yang memiliki Instagram, Anda juga bisa follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan bagi Anda yang memiliki Facebook, Anda juga bisa follow dan like Facebook kami di indonesiabelajar.id. Baik, sahabat pembelajar, bersama saya, Zulfa, yang akan memandu seminar online pada siang hari ini. Seperti biasa, setiap hari Kamis siang, kita selalu menghadirkan seseorang yang luar biasa. Beliau adalah Bapak MG Danang Priyadi, SPD MMCTM. Beliau merupakan seorang storyteller, motivator, trainer, writer, author, adventurer, dan Pathfinder Director Certificate, yang tentunya sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Danang. Semangat pagi, salam Danang, datang untuk menang. Wah, luar biasa sekali, Pak Danang. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Ini bahagia ya, ada Ibu Niswati Puluhulawa, ada Roli Simamora, Muteri Ramadan, Mas Dwi Heli, Mbak Sulfasni, Kelvin Fitra, Mbak Yesika. Sangat bahagia dan bergembira bersama-sama. Terima kasih, Zulfa. Baik. Oke, sahabat pembelajar, di edisi spesial hari ini, kita juga menghadirkan seseorang yang luar biasa lainnya. Beliau adalah Ibu Roli Simamora, SPD AUD, selaku Ketua Panitia Youth Gathering, yang tentunya juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Bu Rolis. Baik, salam kenal, Kak. Salam kenal, Bu Rolis. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Rolis? Baik, baik. Baik, luar biasa. Sudah tidak sabar untuk mengisi materi hari ini ya. Ya, baik sahabat pembelajar, di edisi ini tema seminar online kita siang hari ini sangat menarik sekali, yaitu Youth Gathering. Nah, pemuda adalah harapan bangsa. Bahkan kemajuan suatu bangsa juga sering dikaitkan dengan bagaimana peran pemuda di dalamnya. Nah, di era digital ini, kira-kira apa saja yang bisa diberikan pemuda untuk memajukan bangsa? Nah, siang hari ini kita akan bahas secara tuntas bersama Pak Danang dan juga Ibu Rolis. Jadi, untuk sahabat pembelajar, jangan kemana-mana hingga acara benar-benar selesai. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat atau bisa klik raise hand. Nanti pada saat sesi diskusi tanya-jawab, kita bisa persilahkan Anda untuk berinteraksi langsung dengan Pak Danang dan juga Ibu Rolis. Oke, baik, langsung saja tanpa berlama-lama, boleh nih dari Pak Danang memberikan intro sedikit mengenai Youth Gathering. Silahkan Pak Danang. Terima kasih Mbak Sulfa, juga Kak Rolis yang sudah berkenan hadir di sini ya. Sekarang ini lagi seru yang namanya Citayam Fashion Week. Ya, SCBD, Sudirman, Citayam, Bojonggede, dan Depok. Dengan tokoh-tokoh anak mudanya Bonge, karena berasal dari Bojonggede ya. Cici, Roy, dan Kurma. Ya, itu ada di stasiun Dukuh Atas dan BI 46. Nah, saya sering lewat di sini dan bahkan jalan sama istri lewat situ ya sebelum pandemi ya. Nggak taunya sekarang lagi menjadi ngetren. Nah, anak-anak muda ini yang membuat sekarang ini ya tadi Sulfa udah mengantar dengan IT menjadi viral di mana-mana. Bahkan dikagumi oleh Harajuku di Jepang. Nah, sayangnya memang tempat itu sekarang jadi sangat ramai. Saya kemarin lewat di situ ya, Ibu Niswati, itu susah mobil saya jalan itu ya. Jalan yang 1 kilo itu harus butuh waktu setengah sampai 1 jam ya Kak Rolis, karena memang lagi ramai di situ ya. Nah, itu memang kreatif itu oke, sehingga para tokoh pun juga ada di situ memberi catatan-catatan ya, termasuk Kak Kresno ya, Kak Seto kembaran saya, atau saya kembarannya Kak Seto ya. Itu untuk juga
boleh kreatif, tapi juga harus menjaga ketertiban. Dalam hal ini jangan sampai kemacetan. Bahkan siapa itu ya, Claudia Cynthia Bella atau siapa itu yang di situ datang mau membuat tempat sampah, kantong sampah untuk menjaga kebersihan ya. Juga sampai Presiden Jokowi pun juga memberikan perhatian ya untuk boleh kreatif, kreasi itu ada kreatif, tapi jangan bertabrakan dengan aturan sehingga Satpol PP atau polisi juga sampai harus menjaga untuk supaya lalu lintas bisa jalan di lain kerumunan itu. Nah, ini yang fenomena anak-anak muda yang sekarang. Nah, Kak Rolis ini akan bawa anak-anak muda dengan kegiatan kreativitas yang kurang lebih sama tetapi beda tempatnya sehingga beda situasinya, karena kita akan melaksanakan youth gathering atau sinar youth gathering, kumpulan anak-anak muda itu di Pulau Tidung ya, itu salah satu pulau seribu di Jakarta Utara sana. Nah, apa yang dilakukan di sana nanti Kak Rolis sebagai ketua panitianya akan berbagi, bahwa kita juga akan memberikan kegiatan-kegiatan anak-anak muda. Sebetulnya ini kan juga dalam rangka ya memperingati Indonesia merdeka yang ke-77 tahun ya. Seperti judul buku saya ya, 77 cara bodoh. Nah, buku-buku saya itu ya mana ya nggak kelihatan ya di sini ya. 77 lah begitu itu. Nah, selanjutnya nanti kita akan dengarkan kegiatan-kegiatan yang ada Kak Rolis sampaikan. Silakan Zulfa dan nanti Kak Rolis. Silakan. Ya, baik. Silakan Ibu Rolis untuk menyampaikan materi mengenai youth gathering. Silakan, Bu. Terima kasih, Kak. Salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, saya Rolis. Saya bekerja sebagai seorang guru TK. Ya, tapi saya juga ada pelayanan bersama orang-orang muda. Kalau kita lihat zaman sekarang ini, orang muda itu karena kita ini, orang muda lebih senang sesuatu yang sifatnya kesenangan, yang mereka suka suatu hal yang menantang. Tetapi jikalau kita tidak membimbing mereka, hal-hal yang menantang ini bisa sesuatu yang berbahaya. Jadi kami panitia berpikir bagaimana kita memfungsikan semua orang muda ini supaya mereka bisa memikirkan sesuatu yang lebih besar. Contohnya peningkatan global zaman ini kan sudah semakin parah ya. Jadi banyak sampah di mana-mana, banyak banjir di mana-mana. Sebenarnya ini semua bisa kita atasi dengan sesuatu yang bermanfaat. Jika anak-anak muda suka nongkrong, anak-anak muda main dengan teman-teman, kita isi dengan sesuatu yang berguna. Jadi kami panitia berpikir bagaimana kalau kita membuat satu acara youth gathering di mana di dalamnya itu kita bisa menginfluence anak-anak muda untuk membuat sesuatu yang besar sebagai generasi penerus bangsa. Karena ini target kita adalah anak muda yang sudah bekerja. Kenapa yang sudah bekerja? Karena anak-anak muda yang sudah bekerja, mereka bisa membantu kita. Karena Pulau Tidung kenapa kita pilih? Karena ini pulau yang banyak pengunjungnya. Dan di sana juga bukan hanya di Pulau Tidung, bahkan di sini pun ada banyak sampah. Jadi kita ingin supaya kita melihat bahaya plastik ini untuk biota laut. Jadi nanti kita mau bersih-bersih di sana. Jadi kita operasi semut, bagaimana kita membantu sesama untuk membersihkan. Juga kita ada program untuk menanam hutan bakau. Jadi hal ini kenapa kita lakukan? Karena hutan bakau itu bisa membantu abrasi air laut. Dia juga bisa menyelamatkan biota-biota laut. Jadi sangat sedih jika kita melihat ada, saya tidak tahu apakah kakak-kakak di sini, ibu-ibu, pernahkah beli ikan, totonya di dalam ikan itu ada plastik? Pernahkah melihat berita bahwa banyak ekosistem laut yang mati karena sampah? Jadi bagaimana kita meridus ini, bagaimana kita membuat suatu tempat tinggal yang baik bagi biota laut. Jadi mereka mulai berpikir sesuatu ke masa depan. Kita membuat satu acara di mana orang-orang muda ini tertantang untuk membuat sesuatu yang lebih baik, terutama di negara kita. Jadi salah satunya adalah kita akan menanam hutan bakau.
hutan bakau ini bisa membantu ekosistem laut, biota-biota di laut yang mungkin kita tidak pernah pikirkan. Di sini ibu-ibu dan bapak-bapak, saya ulang, apakah pernah mendapatkan beli ikan tapi di dalam ikan itu ada plastik, atau pernahkah kita mendengar berita ada banyak ekosistem laut yang meninggal karena sampah plastik? Jadi semoga nanti mangrove ini bisa menjadi habitat hewan kecil, jadi mereka bisa selamat dari sampah-sampah. Jadi mereka juga bisa, tapi fungsi dari hutan bakau ini juga sebagai pelindung kawasan pesisir. Kenapa? Karena hutan mangrove mampu untuk menahan dan memperlambat arus dan ombak yang datang. Ini akan mengurangi risiko erosi dan dampak lain dari ombak yang datang. Ini juga bisa menyelamatkan kita. Apalagi manfaat dari hutan mangrove nanti yang rencananya kita akan tanam di Pulau Tidung, melindungi laut dari lumpur dan air menjadi lebih jernih. Karena kalau kakak tahu, di hutan bakau itu kan akarnya ke atas kalau sudah besar. Nah, jadi ketika banjir nanti air akan ke laut untuk membawa lumpur-lumpur yang ini sangat berbahaya bagi kehidupan ekosistem laut. Tapi karena ada tanaman mangrove ini, ekosistem laut akan terlindungi sehingga tidak tercampur dengan lumpur. Kenapa? Karena tumbuhan mangrove ini memiliki kemampuan untuk mengendapkan lumpur. Ini juga yang kenapa sih kita lihat sih air di kawasan mangrove itu jernih. Kakak-kakak coba kalau datang hutan mangrove kita lihat bahwa itu jernih karena itu adalah itulah fungsi dari mangrove. Apalagi yang manfaat yang kita dapatkan dari hutan mangrove itu. Ini ada mempunyai pesona tersendiri, bisa dijadikan sebagai wisata. Orang penasaran. Kenapa ya wisata hutan bakau ini ada banyak di Indonesia? Kenapa ya begitu unik ya akarnya bisa ke atas? Jadi mereka lebih penasaran. Dan satu lagi, tempat berlabuh kapal. Banyak penduduk yang hidup di kawasan pesisir menggantungkan hidupnya sebagai nelayan. Nelayan ini bisa menggunakan perahu kecil yang biasanya boleh ditambahkan di tumbuhan bakau karena itu kuat. Bisa juga sebagai kayu bakar untuk mereka gunakan memasak. Jadi banyak sekali manfaat dari hutan mangrove. Bahkan bisa juga sebagai rantai makanan bagi hewan-hewan kecil. Tumbuhan mangrove menjadi produsen dalam rantai makanan di pesisir. Banyak ikan kecil dan kepiting yang hidup memakan daun tumbuhan bakau. Jadi inilah kenapa kita berpikir, oh ya kita harus mulai menanam bakau. Mungkin tidak langsung besar dari mulai kecil, tapi manfaat 5 tahun ke depan penduduk-penduduk di pantai bisa merasakan betapa tanaman mangrove bisa memberikan kenyamanan bagi mereka. Dan satu lagi, bukan hanya menanam mangrove, kita juga akan ada latihan, maksudnya kita ada pelayanan di sekolah dan ibu-ibu PKK di sana. Kita masak, kita membuat ya, otak-otak atau bakso ikan. Kenapa sih ini? Karena ini kan pantai dan pekerjaan utama di sana pastilah nelayan. Jadi bagaimana supaya orang untuk suaminya pergi ke pantai untuk mencari ikan, si ibu bisa membuat sesuatu untuk dijual dari ikan itu. Jadi untuk membantu ekonomi mereka juga, kita membantu mereka. Jadi hal-hal yang semacam ini terlihat sangat kecil, tapi manfaat sangat besar. Jadi orang-orang ada waktu lagi nongkrong untuk melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat atau menghabiskan waktunya main game seharian. Jadi mereka mulai berpikir masa depan, mereka mulai berpikir bagaimana membangun bangsa kita menjadi lebih baik lagi, bagaimana mempengaruhi orang-orang muda itu semangat dalam menolong sesama. Jadi kita bisa berpikir bukan hanya kita yang ingin tempat tinggal yang nyaman, tetapi juga banyak orang yang punya tempat tinggal yang nyaman. Jadi kita saling bahu-membahu, saling bantu-membantu, karena itu semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita berbeda-beda tapi tetap satu, dan semboyan kita juga gotong royong. Saya sangat bangga menjadi bangsa Indonesia ya, karena di negara ini jiwa gotong royong sangat tinggi. Jadi kalau ada tetangga yang susah, nanti mereka langsung
udah auto jalan, langsung mereka bahu-membahu. Jadi nggak memandang siapa dia siapa saya. Jadi memang tetangga itu adalah keluarga kedua dari keluarga inti kita. Jadi inilah yang mau kita tanamkan kepada orang-orang muda untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bukan hanya untuk mereka, tetapi juga untuk orang-orang di sekeliling mereka. Sehingga ketika orang-orang ini sudah terbiasa melakukan hal-hal yang bisa, yang positif, itu akan tertular lagi ke lain dan bisa menjadi orang-orang hebat nanti di masa yang akan datang. Demikian Kak Dadang dan semua. Oke, baik. Terima kasih Ibu Rolis. Oke, kita akan masuk ke sesi diskusi tanya jawab. Saya tambahin dulu ya, Sulfa ya. Oh ya, baik, silakan Pak Danang. Soekarno, ya Insinyur Soekarno presiden pertama pernah dengan semangat mengatakan, beri aku 10 anak muda dan akan kuubah dunia. Jadi kalau kita mau ya berarti kan orang itu sebaik-baiknya orang adalah bermanfaat bagi orang lain. Jangan nunggu tua, dari muda pun bisa. Ya contohnya tadi Citayam Fashion Week juga kalau saya pernah lihat ada di Jember Carnival Festival ya atau Solo Batik Carnival, jadi di mana-mana ada itu. Jadi nggak harus nunggu nanti sudah tua. Jadi kita lakukan. Nah makanya di Citayam Bojonggede Depok, nah ini kita akan ada di Pulau Tidung. Di sana ada jembatan cinta. Sulfa pernah ke sana belum? Jembatan cinta. Nah itu Belum biasanya pernah, kumpulan anak-anak muda. Tapi kalau belum warna pink-pink itu ya bisa dilihat Ibu Niswati ini kebetulan juga ini nggak janjian warnanya warna pink ya. Itu jembatan cintanya di Pulau Tidung ini Bu. Dan di Gorontalo tempatnya Ibu Niswati ini juga ada Pulau Cinta yang gambarnya love itu. Pengen saya punya ke sana ya. Nanti kalau memungkinkan pasti akan ke sana, itu indah. Jadi banyak anak-anak muda ini kita akan bawa ke sana ini Kak Rolis Simamurani sebagai ketuanya. Jadi tadi akan ada penanaman bakau. Nah ini bisa kita lihat di Muara Karang itu sekarang udah banyak bako, bukan hutan bako. Jadi kita bisa itu jalan-jalan di antara hutan bako itu. Asik juga sih ya, kelihatan sejuk. Apalagi di Pondok Indah Kapuk itu ya, PIK itu. Itu kalau kita sore Pantai Indah Kapuk itu ya, itu kita sore bisa jalan-jalan, naik sepeda, itu melihat bako-bako itu bagus Kak Rolis di sana ya. Itu apalagi bersama Yayang atau Yayang-Yayangnya itu ya itu akan menjadi lebih indah lagi gitu ya. Di situ banyak kafe-kafe untuk nongki ya. Sulfa boleh ya kalau belum pernah ke Pantai Indah Kapuk, kalau sore itu sejuk dan semakin malam semakin bagus karena banyak lampu-lampu. Sehingga kalau nggak ada lampu pun sama pacarnya bisa melihat bintang di matanya. Aku lihat bintang di matamu, jadi nggak akan takut di kegelapan itu karena nggak begitu banyak lampu di pantainya. Ya, tapi kita bisa dengan senang naik sepeda sambil melihat bako-bako yang ditanam di sana. Nah, itu yang kita lihat supaya tidak terjadi abrasi, karena banjir ini bisa aja kalau di Semarang itu karena abrasi ya, sehingga tolnya harus naik ke atas juga. Lalu selain itu kan juga ada, kalau tadi Kak Rolis bilang kalau nelayan-nelayan pada pergi ke laut, melaut mencari ikan ya, banyak sekali ikan itu. Nah, itu selain dibakar menjadi santapan para tamu atau wisatawan yang datang ke pulau-pulau itu ya, Pulau Tidung kecil, atau mungkin di situ juga ada Pulau Onrus, Pulau Putri, Pulau Bidadari, atau Untung Jawa yang kalau sekitar-sekitar situ saya pernah ke sana ya, baik pakai kapal kecil maupun pakai kapal besar, pesiar besar waktu itu ada itu. Saya sempat ikut kapal besar itu yang ada di Singapura, Malaysia ya pusatnya. Nah itu bagus sekali ya untuk dikembangkan. Selain itu ada charity clinic ya, mungkin kesehatan kerjasama dengan sponsor di situ ya. Itu sehingga selain mereka bekerja menikmati pantai juga harus menjaga kesehatan mereka. Lalu selain itu, ini kalau di Sudirman juga begitu banyak keruman sehingga sampah, istilahnya littering bahasa Jawanya itu ya, menyampah. Nah mungkin kita juga mengajari untuk jangan hanya berwisata, tapi mungkin menyediakan tempat-tempat sampah atau ikut mengumpulkan sampah sehingga pantai itu bersih.
terutama di Pulau Cinta di Gorontalo ya Ibu Niswati, itu juga harus selain bersih juga membuat orang senang datang ya dari mana-mana, terutama mungkin juga turis dari luar negeri atau turis asing. Tapi dari ngomongan ini selalu terpetik ya Kak Rolis. Nanti kalau ada anak-anak kecil saya rindu jadi tertarik untuk cerita, jadi saya harus menyiapkan alat-alat untuk cerita. 2, 3, 5 anak-anak lain atau berapapun, mungkin kita carry di klinik ada anak-anak kecil. Nah, di situ Kak Danang kan cerita, sehingga suasana justru akan menambah. Kalau yang lain-lain itu menyelam, snorkeling, mungkin ini Sulfa, Bu Niswati, Kak Rolis, saya akan menyelami hati anak-anak, saya akan ajak bermain, ya mereka akan gembira. Sehingga ini mungkin satu poin itu dari saya juga diajak Kak Rolis jadi ikut panitia di sana, sehingga saya harus apa yang saya lakukan. Baru sekarang tadi muncul dengan Kak Rolis tadi memaparkan apa yang dilakukan. Oh iya, kalau yang lain buat bakso, anak-anak ngapain? Nah, bisa diajak bermain, cerita. Kalau yang lainnya snorkeling, melihat keindahan alam, alam ciptaan Tuhan, mereka diajak untuk mengenal penciptanya siapa, sehingga di situ mendekatkan dengan Allah, dengan Allah pencipta langit dan bumi. Nah, mungkin dengan cerita, ya mungkin tentang ikan, tentang perahu, tentang nelayan, sehingga dia akan lebih senang ya hidup karena mereka juga disayang, dikasih Tuhan, karena Tuhan itu mengasihi semua manusia ya. Bahkan yang baik yang jahat menikmati hujan juga, Sulfa. Yang baik yang jahat menikmati matahari juga, sehingga anak dikenalkan kita harus tetap berbuat baik ya. Seperti Allah yang sudah menciptakan kebaikan untuk semua manusia tanpa pandang bulu, sehingga kita harus meninggalkan kebaikan di mana-mana. Sehingga dengan senior youth gathering ini, ya apalagi kalau mereka-mereka yang sudah bekerja, mungkin bisa membantu memberi sesuatu, ya terutama mungkin dengan kesehatan, mungkin ya dengan asam urat, atau gula darah, tensi, sehingga mereka akan bisa menjadi lebih sehat. Mensana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terhadap jiwa yang sehat, sehingga akan gembira, kebahagiaan, bukan hanya sekedar secara raga jasmani tapi juga secara jiwa rohani. Begitu. Jadi ini acara ini memang kelihatan sederhana, tapi kalau kita gali itu luar biasa. Begitu ya Kak Rolis ya. Silahkan Sulfa dilanjutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Danang. Jadi untuk Youth Gathering ini mengajak para pemuda untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tapi juga untuk orang lain. Nah, oke, kita akan langsung masuk ke sesi diskusi tanya-jawab. Nah, di sini sudah ada yang raise hand dari Ibu Niswati. Silahkan Ibu. Kayaknya mau ikut ini dari Gorontalo. Masih di mute, Bu Niswati. Nah, baik, terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum, semangat pagi ya, Pak Danang. Waalaikumsalam, pagi-pagi, semangat pagi. Salam kenal. Kali ini saya mohon maaf lebih dulu mungkin karena tadi agak senyap ya. Saya menanggapnya menanggap setengah-setengah, tapi ada yang melintas di benak saya itu tentang anak muda yang punya inspirasi. Saya mempunyai anak juga, ya anak muda ya. Dulu itu dia jadi duta lingkungan hidup tingkat nasional. Duta lingkungan hidup, dan kemana-mana dia ke Pulau Lombok, ya sudah memasuki semua dengan dengan menyandang duta nasional itu, dia semua ingin mengetahui lingkungan-lingkungan yang ada di Indonesia. Lalu setelah balik saya diskusi dengan anak saya bilang apa yang memotivasi kamu sehingga menjadi duta nasional, duta lingkungan hidup. Banyak katanya, banyak yang memotivasi. Saya bilang salah satunya apa? Salah satunya karena saya kan mau ingin tahu aja, kok senangnya jalan-jalan mau ingin tahu hanya lingkungan-lingkungan. Ternyata dia menjadi dewasa.
di lingkungan itu memang beda, Mak. Di setiap apa katanya, lain lubuk, lain belalang, lain ikannya katanya. Saya masuk Kalimantan beda, saya masuk apalagi suasana Jakarta beda, suasana di Bali beda, di Lombok kan lain-lain, Sulawesi beda, Mak. Nah, lalu kenapa kamu mesti membeda-bedakan begitu? Apakah tidak ada apa ya namanya yang menyatukan kalian anak-anak muda itu, misalnya mengembangkan budaya yang ada di sana, misalnya lingkungan apa yang sehingga menjadi lingkungan itu menjadi apa ya, baik di mata kalian itu, misalnya yang tadinya anak muda yang ditemui, misalnya yang suka ugal-ugalan, mungkin akibat lingkungan, salah satunya lingkungan ya katanya gitu. Lalu tugas kalian di sana apa? Tugas kalian anak muda sebagai duta lingkungan hidup itu apa? Yaitu mengajak jangan hidup jadi pesimis, jangan hidup jadi pesimis katanya. Kenapa? Ubah sudut pandang, Mak, katanya begitu. Saya makin lebih ingin tahu lagi, mengubah sudut pandang kayak apa? Kadang-kala hidupnya itu pesimis. Karena apa? Dia takut untuk memulai mimpinya itu, takut gagal katanya. Takut gagal untuk memulai mimpinya. Lalu banyak dibilang anak muda yang sampai nyabu, begitu, narkoba dan lain-lain. Tapi alhasil katanya duta-duta lingkungan hidup ini hanya satu ya, anak saya hanya duta anak saya ini, tapi didampingi oleh tim. Dia yang menjelajahi waktu itu. Dihitung, dipresentasikan, hanya ada katanya 40, tidak sampai setengah daripada anak muda itu yang hidupnya optimis. Setelah dibanding-bandingkan di semua, mau Sulawesi, Kalimantan, apalagi di Jakarta, khususnya di kota-kota yang udah besar itu katanya. Pesimis katanya. Pesimis. Kenapa? Kenapa pesimis? Dia bilang tidak punya keyakinan bahwa dia bisa. Tidak punya tekad bahwa dia itu bisa. Ini yang saya ingin tanyakan ke Ibu. Saya ingin tanyakan karena saya terinspirasi sekali dengan bahasa anak saya yang sampai saat ini dia masih menyandang duta lingkungan hidup itu. Yang ingin saya tanyakan ke Ibu, bagaimana mengubah sikap pesimis anak muda itu yang menjadi optimis dalam hal yang kita lihat dengan mata kepala ya, anak muda saat ini lebih cenderung yang apa, kalau kita tidak bisa mengatasinya, kadang-kala jatuhnya ke hal-hal yang tidak baik. Demikian, Bu. Makasih banyak. Ya, baik, terima kasih Ibu Niswati. Mungkin boleh langsung dijawab oleh Ibu Rolis. Silahkan Bu Rolis. Terima kasih Kak, terima kasih Bu Niswati. Sesungguhnya memang untuk anak-anak muda kami ini, kami butuh satu motivator. Jadi ada penggerak. Jadi kalau kami ini, karena kami ini di masa usia kita ini kan ibaratnya sedang menggebu-gebu ini melakukan satu hal yang besar, ingin ini, tapi ketika kita langsung di-cut atau ada sesuatu yang tidak baik di hadapan kita tuh langsung mental breakdown, langsung pesimis. Nah, inilah yang disinilah kita harus mempunyai satu motivator, mungkin bisa dibilang suatu suatu penggerak agar kami ini bisa tetap konsisten. Jadi tidak mudah untuk anak-anak yang sudah pesimis, karena begini Ibu, berdasarkan pengalaman juga ada teman yang ketika dia ini mempunyai satu proyek, tetapi proyeknya ini di-cut karena masalah biaya. Sebenarnya dia punya proyek ini, dia ini ingin membangun satu usaha tempe untuk orang-orang yang tidak mampu. Jadi kan kalau buat tempe, kita kan orang Indonesia suka makan tempe dan tahu. Jadi
Dia ingin membuat, jadi itu tidak sulit. Jadi ketika dia harus beli bahan dasarnya, harus beli alat penggiringnya juga. Jadi dia bilang, nggak usah repot segala macam. Nanti belum tentu kamu nanti kamu tolong mereka ingat. Inilah kata-kata ini yang membuat kita langsung bisa jatuh. Jadi seberapa besar pun usaha kami harus disemangati. Jadi untuk anak-anak yang pesimis itu pasti ada sesuatu yang membuat mereka pesimis. Tetapi kami akan mudah bangkit ketika kami diberikan kepercayaan. Berikan tanggung jawab. Contohnya ada satu proyek kemanusiaan atau satu seperti tadi Ibu bilang anak Ibu di lingkungan hidup. Saya juga sangat tertarik, Bu. Kenapa? Sekarang ini global warming, cuaca tidak jelas. Jadi bagaimana kita mengkampanyekan kita untuk mencintai lingkungan hidup, untuk menyelamatkan bumi, memberikan tempat tinggal untuk anak-anak di masa depan, yaitu dia. Jadi kami butuh satu motivator untuk kami terus maju. Jadi apapun yang kami usahakan, kami harus jangan pernah patahkan apa yang menjadi cita-cita kami. Karena ketika itu dipatahkan, itu bisa menjadi bumerang untuk diri kami sendiri. Tetapi ketika kita disemangati, mungkin kami nggak selamanya bisa lurus ke depan. Terkadang pemikiran kami belum semantap dari orang tua kami. Jadi orang tua kita juga perlu memberikan kita masukan. Jadi untuk pesimis, untuk anak-anak yang saat ini yang pesimis karena ada latar belakang, Bu. Dan itu kita harus cari tahu apa yang membuat mereka pesimis. Dan itu kita bisa bangkitkan kembali dengan memberikan tanggung jawab kepada mereka sehingga mereka bisa berkarir, mereka bisa membangkitkan kembali semangat mereka untuk mereka lebih maju. Karena itu berdasarkan pengalaman pribadi. Karena akhirnya ada sahabat saya ini pun dia bisa mewujudkan mimpinya setelah stuck selama 5 tahun. Tapi bersyukur dia keluar dari masa-masa berat. Jadi dia pernah bercerita dengan saya, satu hal kita ini jangan kita dipatahkan, jangan kita sampai disesatkan, jangan sampai kita dianggap tidak mampu. Kita semua mampu, hanya tinggal kemauan dari kita untuk apakah kita benar-benar bulat tekad kita untuk mewujudkan mimpi itu. Itu aja sih, Bu. Baik, terima kasih Ibu Rolis. Mungkin dari Pak Danang ingin menambahkan, Pak? Baik. Lain ladang, lain belalangnya, lain lubuk, lain ikannya. Di mana bumi dipijak, itu langit dijunjung. Kebetulan saya 30 di Gramedia menjadi manajer area hampir 33 provinsi sudah kunjungi Mayapur, Papua. Zulfa, suara saya terdengar? Agak terputus-putus. Rolis, agak terputus-putus. Iya. Oh, tapi bisa didengar juga. Kayaknya nggak stabil ini tulisannya. Iya, Pak. Baik. Jadi kalau Howard Gardner itu mengatakan, tadi Rolis sampaikan Kak Rolis tadi ya, itu ada 8 kecerdasan ya, dari matematika logika, lalu intrapersonal, interpersonal, lalu musical, kinestetik, lalu spasial, natural, dan seterusnya. Pasti semua anak punya itu. Kebetulan saya juga pernah ya berkecimpung dan menyemangati ya, waktu itu 500 anak-anak muda, anak-anak SMA di Surabaya. Lalu anak-anak muda ada SMA PAS ya, perguruan Advent Salemba. Lalu bahkan anak-anak yatim piatu Yayasan Syariah Mandiri di Ciledug, Tangerang. Lalu anak-anak yatim di Selapur, Purwodadi, Jawa Timur. Lalu juga anak-anak panti asuhan di Rembang. Ya mereka saya ajak misalnya menyanyi, ikut lomba kur, bisa juara. Lalu yang lainnya ada anak-anak muda yang dikasih tahu bagaimana menulis, sekarang bisa menulis buku, menjadi penulis. Ayu Widya yang bantu saya itu kan dulu hanya SPG, lulusan SMA, waktu itu terus kuliah, lalu akhirnya menulis buku, sekarang
menjadi 100% author dan writer. Udah kecerdasannya di mana? Apakah di IQ-nya, ada IQ-nya atau SQ-nya, ya. Itu masing-masing punya gitu loh. Lalu seperti anak SCBD ini ya, Sudirman, Citayam, Bojonggede, Depok ini kalau dikembangkan sekarang mulai diajak untuk syuting, lalu mungkin dikembangkan bagaimana menjadi misalnya model yang baik, bisa kan berkembang ya. Itu sehingga bukan hanya soal asal usul dari mana, tetapi kalau kreativitas muncul, ada yang membantu seperti kita. Nah ini Bu Niswati terima kasih. Ini saya juga terpetik di sini ya Kak Rolis. Nanti kalau ada di SMA atau apa ya kita motivasi anak-anak itu. Saya menunjukkan misalnya ya Mas Ruri, saya pernah ketemu sendiri anak itu anak tukang bajai, tetapi menjadi juara catur tingkat internasional atau tingkat dunia di Yunani. Gara-gara apa? Waktu itu hanya berlatih untuk mengalahkan bapaknya, kakaknya, bahkan tukang becak di situ. Hadiahnya waktu itu roti yang 8.000 tukang roti lewat itu, ya. Tapi menjadi juara dunia. Jadi nggak harus selalu yang luar biasa, dari yang sederhana. Coba anak tukang becak itu yang akhirnya sekarang menjadi doktor atau lulusan S2 di London. Nah ini. Jadi kita harus lihat. Kalau saya biasanya motivasi ngasih contoh yang konkret yang saya temui, yang saya lihat atau yang saya dengar. Lalu ada seorang anak ya yang saya waktu itu lihat di Selapor itu, dia pengumpul botol bekas di bawah jembatan di Tanjung Priok. Mau nggak kamu disekolahin? Sekarang akhirnya dia lulus menjadi juara pertama Pak di asrama itu karena dia sebagai di sekolahin ya harus ngepel, harus nyapu, nanam jamur, menjual jamur. Tapi di situ kreativitasnya diasah. Sehingga begitu lulus dia itu akhirnya sekarang dia malah dapat beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Manado. Nggak menutup kemungkinan sampai ke Filipina. Nah ini yang saya lihat bukan kamu siapa, kamu sendiri itu siap nggak? Dan ini harus dimotivasi. Jangan selalu lihat ke atas, lihat ke bawah. Banyak orang lebih susah dari kamu. Mau lebih gila? Hi Ahli itu seorang anak Korea yang umur 3 tahun, lahir hanya 2 jari di kaki kiri dan jari kanan dan kiri. Tangannya, kakinya pun juga nggak utuh, hanya menggelambir, harus diamputasi waktu umur 3 tahun. Tapi dia dengan 2 jari kanan kiri ini dia berlatih supaya ngetuk piano itu untuk nanti kalau dia pegang pulpen kalau sekolah itu biar bisa. Tapi kenyataannya malah dia menjadi tukang piano yang handal. 10 tahun dia belajar salah satu partitur dari nocturne dari Chopin. Waktu mau lomba panitia menolak, tapi dia mohon supaya diikutkan. Saat ikut menjadi juara 1 maju, itu jurinya kaget bahwa yang juara justru orang yang punya hanya 2 jari kiri kanan, sehingga ditulis dalam bentuk buku seluruh anak-anak Korea di SD itu ya Kak Rolis semua wajib baca. Ini anak nggak punya kaki, punya 2 jari kiri kanan, dan dia mengatakan bersyukur pada Tuhan dengan ini saya bisa menjadi motivator bagi anak-anak yang cacat. Bahkan konser-konsernya dikumpulkan uangnya itu untuk membantu yayasan untuk orang-orang yang cacat. Luar biasa kan. Pernah pada hari Ibu tanggal 22 Desember dia main di Jakarta di Hotel Kirana, apa itu yang terkenal itu. Dan itu disumbangkan untuk anak-anak cacat. Jadi kalau Putri beruntung Putri Ibu Niswati bisa keliling menjadi duta tadi itu kesempatan yang luar biasa. Kita kasih contoh Muhammad Sohri itu yang di NTB itu yang jadi juara lari, bahkan mengalahkan pelari-pelari dari Amerika yang tinggi, yang lompat langkahnya lebih besar. Karena dia anak nggak punya 3-5 km dari rumahnya, setiap sekolah nggak pakai sepatu, dia lari di tepi pantai itu setiap pagi sebelum sekolah dan pulang sekolah. Pacarnya pulang naik beca atau naik motor, dia lari. Sehingga waktu pacaran sampai rumah dia datang, loh kamu cepat, kamu naik kapan naik motor ya? Lari dia pada. Makanya sekarang dia bisa membanggakan orang tuanya, membangun rumahnya, bahkan bisa beli motor sendiri kalau mau boleh dikatakan seperti itu. Ya pacarnya juga senang ya membangun masjid atau tempat ibadah di rumahnya. Jadi jangan lihat saya siapa. Anak-anak itu dari kemampuan masing-masing, entah itu kinestetik berlari atau mungkin musical bernyanyi ya, atau mungkin interpersonal jadi penulis atau spasial menjadi arsitek. Nah, itu luar biasa. Jadi tidak ada sebetulnya
anak yang diciptakan Tuhan itu Allah menciptakan tidak ada yang tidak berguna. Semua punya gunanya. Hanya pas talentanya di mana. Kalau beruntung seperti Putri Ibu Niswati itu bisa menyemangati itu luar biasa. Sehingga bisa bermanfaat bagi orang lain. Kembali ujungnya ya Zulfa, sebaik-baiknya orang adalah bermanfaat bagi orang lain. Jadi jangan lihat mudah, jangan bertanya apa yang negara berikan bangsa, tetapi bertanyalah apa yang bisa saya berikan dimanapun kita berada. Bisa, pasti bisa. Terima kasih, Zulfa. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Danang dan juga Ibu Roli. Semoga terjawab ya Ibu Niswati. Ya, di sini apakah ada lagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya? Jika tidak ada, mungkin akan saya tutup untuk sesi diskusi tanya-jawabnya. Namun sebelum saya tutup, saya persilahkan kepada Pak Danang dan juga Ibu Rolis untuk menyampaikan closing statement. Silakan kepada Ibu Rolis untuk menyampaikan closing statement terlebih dahulu. Silakan Ibu. Terima kasih Kak. Jadi closing statement saya adalah apapun rintangan di depan, apapun kata orang ketika kita melakukan suatu pekerjaan besar yang bisa berdampak positif bagi masyarakat di lingkungan kita, jangan pernah menyerah. Untuk membangun satu semangat itu tidak mudah. Ketika kita dianggap sebagai orang yang tidak mampu, tunjukkan kepada dunia bahwa kita mampu. Untuk membuat satu pohon mangga yang besar, itu butuh proses. Untuk membuat satu pohon jambu yang besar juga itu butuh proses. Jadi mereka akan mulai bertumbuh dari kecil sampai mereka besar. Itu juga yang akan kita hadapi. Semua akan menghadapi tantangan dan badai masing-masing. Tapi kalau kita tetap teguh pada prinsip kita, pada tujuan kita, yaitu kita untuk memberikan sesuatu yang baik untuk orang-orang di sekeliling kita, untuk masyarakat kita, sesuatu yang besar, jadi kita akan pasti bisa. Jangan pernah menyerah. Usaha tidak akan pernah sia-sia jikalau kita teguh pada tujuan kita. Demikian Kak, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rolis. Silakan Pak Danang. Jadi jangan tunggu tua baru berkarya, tapi selagi muda tunjukkanlah bahwa Allah itu memberikan bakat masing-masing, seperti Watt Gardner ada 8 kecerdasan yang masing-masing mengembangkan, entah itu musik, entah itu olahraga, entah itu menulis, entah itu berhubungan baik dengan orang lain. Jadi selagi muda pun yang akan dilakukan ini di Pulau Tidung atau di Pulau Seribu itu bisa. Entah mengajari membuat bakso, kita ada charity clinic untuk kesehatan, cerita untuk anak-anak, menyemangati anak muda, bahkan menanam bako suka, karena sebaik-baiknya orang adalah bagi yang bermanfaat bagi orang lain. Apapun itu pasti punya. Jangan melihat diri sendiri, antroposentris, tapi lihatlah Tuhan. Mungkin kita tidak mampu secara manusia, tapi Tuhan akan memampukan kita. Do the best and may God do the rest. Kerjakan yang terbaik semampu kita dan Tuhan akan menyempurnakannya. Semangat pagi, salam Danang datang untuk menang. Baik, terima kasih Pak Danang dan juga Ibu Rolis atas pencerahannya pada siang hari ini, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat pembelajar yang telah bergabung di seminar online Indonesia Belajar. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya ingatkan juga kepada sahabat pembelajar, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share YouTube channel Indonesia Belajar. Jadilah bermanfaat karena setiap orang memiliki jalan sendiri untuk memberikan kebermanfaatan. Saya Zulfa dan tim Indonesia Belajar, mohon izin pamit undur diri, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Kita berjumpa lagi di seminar online Indonesia Belajar berikutnya. Terima kasih.